Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai eksplorasi Linux Ubuntu. Nah, di dalam Linux Ubuntu kita mengenal sebuah program aplikasi yang bernama LibreOffice ya. Jadi di sini contohnya kita mengklik misalnya ini LibreOffice Writer. Nah, fungsi daripada LibreOffice Writer ini mirip dengan Microsoft Word ya. LibreOffice Writer ini adalah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengolah kata. Misalnya kita gunakan untuk mengetik surat undangan sederhana ya. Ini kita tabulasi dulu. Kemudian kita ketikkan Jakarta 16 Maret 2022 ya. Kemudian di sini perihal, kemudian tekan tab agar nanti kita bisa membuat titik duanya itu rata ke bawah ya. Mirip dengan Microsoft Word. Undangan rapat RT, lampiran tidak ada. Jadi ketika melakukan setting juga sama, misalnya saya ingin tebalkan ini, kita bisa kasih bold ya. Kemudian untuk menambahkan nama misalnya misalnya Bapak Ibu Andi gitu ya. Ya. Kita miringin itu. Jadi teman-teman bisa eksplorasi sendiri ini. Kemudian setelah selesai mengetik, kita bisa simpan ya. Caranya file, kemudian save as. Saya simpan ini misalnya di dokumen dengan nama surat undangan. Kemudian kita save. Kemudian kita bisa keluar dari LibreOffice Writer ini dengan cara file close. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa di dalam LibreOffice ini ada beberapa program aplikasi seperti tadi writer dokumen itu untuk mengetik surat atau menyunting teks, mengolah kata. Kemudian ada Calc spreadsheet. Jadi ini adalah aplikasi lembar kerja yang memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft Excel. Kemudian ada Impress presentation, aplikasi untuk membuat presentasi. Jadi fungsinya itu sama dengan Microsoft PowerPoint, dan Impress ini sendiri memiliki efek transisi 3 dimensi dan penggunaan model 3 dimensi. Kemudian ada drawing ya. Jadi yang bisa digunakan untuk menyunting grafis vektor. Aplikasi ini mirip sekali dengan Microsoft Visio dan juga dasar daripada aplikasi CorelDRAW. Selanjutnya ada Match formula. Nah, ini digunakan untuk membuat dan menyunting formula atau rumus matematika dengan format XML. Kemudian ada Base Database ya. Itu adalah aplikasi basis data relasional yang mirip dengan Microsoft Access dengan berbagai sistem basis data. Baik teman-teman, kita tutup aja dulu ini, kita masuk ke terminal ya. Nah, perintah untuk menampilkan terminal itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu kita bisa menggunakan klik kanan ya. Kemudian open in terminal. Nah, selain itu kita juga bisa memanfaatkan shortcut di komputer kita dengan cara tekan Ctrl Alt kemudian T. Nah, ini juga berguna untuk menampilkan terminal. Nah, setelah terminal ini muncul, kita bisa kunci dia sehingga nanti dapat mudah digunakan ya. Diklik kanan, kemudian add to favorites. Jadi teman-teman misalnya kalau sudah menutup ini, nah nanti terminalnya tinggal diklik di bagian sini dan langsung terbuka. Baik, perintah dasar yang pertama adalah kita menggunakan sudo su ya. Perintah ini diberikan jika kita ingin melakukan hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh super user atau oleh administrator mesin. Sudo su, kemudian nanti masukkan passwordnya.
Seperti biasa, kita tidak akan lihat passwordnya, tetapi jika passwordnya benar, maka ketika kita tekan enter akan langsung masuk ke root ya. Andi VirtualBox, Home, dan Andi. Perintah yang pertama, misalnya kita ingin melihat parameter kernel yang ada di komputer kita. Perintahnya adalah cat, kemudian spasi, /proc, kemudian /cpu info ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini juga sudah saya jelaskan secara singkat di video sebelumnya, bahwa nanti ada vendor ID, CPU family, kemudian ada model name-nya ya, ada CPU-nya 3200, kemudian ada CPU ID level 13, selanjutnya beberapa parameter yang lain seperti cas alignment, address size. Selanjutnya kita bisa masuk ke perintah dasar yang lain, misalnya ls ya. Jadi perintah ini untuk mengetahui konten apa saja yang terdapat dalam direktori yang aktif. Jadi di sini terlihat bahwa saya akan melihat isi daripada direktori Andi. Jadi ketika kita enter, maka direktorinya ini berisi desktop, documents, kemudian ada downloads, ada music, ada pictures, ada public, ada templates, dan ada videos. Perintah selanjutnya adalah menggunakan cd ya. Misalnya di sini kita ingin mengakses directory documents, maka perintahnya adalah cd kemudian spasi documents. Nah, setelah ini kita ingin melihat isi daripada directory documents tersebut. Tadi saya sudah membuat ya sebuah file di situ bernama tugas. Kita lihat, ketikkan perintah ls, enter. Nah, di sini akan tampil bahwa documents itu sudah berisi surat undangan.odt. Jadi, ekstensi di Linux itu untuk LibreOffice Writer itu menggunakan ODT ya. Kalau kita menggunakan Microsoft Word, kita menggunakan ekstensinya itu .docs ya, atau .doc. Perintah selanjutnya membuat directory atau folder. Jadi perintahnya adalah mkdir atau make directory. Misalnya saya ingin membuat folder atau directory tugas ya. Jadi mkdir kemudian tugas. Selanjutnya teman-teman bisa enter. Nah, di sini kita lihat apakah di dokumen tadi itu sudah berisi tugas dengan perintah ls tadi. Nah, ternyata di dalam dokumen ini sudah terdiri dari satu file surat undangan.odt dan satu folder atau directory tugas. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menghapus directory atau folder tugas ini, atau kita mendelete atau meremove dari tugas? Perintahnya adalah rmdir, kemudian Anda ketikkan nama direktorinya tugas, kemudian kita enter. Untuk memastikan kita bisa beri perintah kembali ls di documents, maka tinggal surat undangan.odt saja yang ada ya. Nah, perintah selanjutnya adalah kita ingin melihat IP kita ya. Jadi bagaimana caranya melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang ada atau yang tersedia. Jadi perintahnya adalah ifconfig. Namun kalau kita tidak atau belum menginstal NetTools, biasanya kalau kita enter seperti ini akan muncul perintah command ifconfig not found but can be installed with apt install NetTools. Jadi kita bisa berikan perintah dulu apt, kemudian kita install NetTools ya. Kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses instalasi dari NetTools-nya. Nah, setelah selesai, sekarang kita coba mengetikkan perintah ifconfig kembali ya. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat alamat IP-nya itu adalah 10.0215 ya. Kemudian
max-nya itu 255 255 2550 dengan broadcast 10.02.255. Nah, di sini kita bisa lihat juga parameter yang lain ya, seperti RX paketnya, kemudian RX errornya, ada TX atau transmitter paket, kemudian ada TX error. Perintah dasar berikutnya adalah bagaimana cara untuk menampilkan halaman manual berisi instruksi atau deskripsi mengenai komen tertentu. Jadi teman-teman misalnya ingin melihat apa sih fungsi daripada perintah rmdir tadi, maka kita bisa berikan instruksi man ya, kemudian rmdir. Nah, ketika kita enter, maka akan menampilkan fungsi daripada rmdir tadi. Jadi rmdir itu berfungsi untuk remove empty directories atau menghapus directory yang kosong. Selanjutnya ada deskripsinya, bisa dilihat di sini ya. Remove the directories if they are empty. Jadi jika mereka kosong. Selanjutnya untuk keluar kita bisa ketikkan key saja. Quit. Perintah dasar berikutnya adalah bagaimana cara melakukan upgrade sebuah program aplikasi. Misalnya LibreOffice tadi kita ingin upgrade. Perintahnya itu adalah apt-get kemudian upgrade, selanjutnya spasi dan ketikkan program LibreOffice ya, LibreOffice. Nah, kemudian enter. Nanti teman-teman bisa lihat prosesnya seperti apa, dan apabila ada pertanyaan do you want to continue ya, kita bisa membatalkan atau kita bisa menyetujui. Kalau membatalkan kita ketikkan N saja, kalau setuju kita beri perintah Y atau yes ya. Perintah apt-get upgrade ini akan memperbaharui aplikasi yang diinstal ke versi terbaru, tapi tidak sampai ke pembaharuan dependensinya. Jadi perintah ini juga tidak akan mengganti aplikasi yang mengharuskan penggantian versi atau mencopot instalasi versi lama dan menggantinya dengan versi yang terbaru, tetapi lebih ke pembaharuan minor. Nah, perintah dasar berikutnya adalah bagaimana cara melakukan shutdown atau melakukan power off di Linux Ubuntu kita. Caranya sederhana, ketikkan perintah power off. Kemudian kita tekan enter, maka sistem operasi Linux kita akan tertutup dan akan kembali ke VirtualBox Manager. Baik teman-teman, cukup dulu ya video singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.